Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan pecahan biasa. Pastinya anak-anak sudah pernah belajar tentang penjumlahan pecahan itu di kelas 4. Nah, sekarang anak-anak bisa buka buku SPS-nya halaman 2, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Nah, Ibu akan berikan contoh. Di sini ada pecahan yaitu 3/8 ditambah 4/8. Anak-anak sudah pasti tahu bahwa pecahan itu ada dua bagian. Yang di atas itu disebut dengan pembilang. Ini pembilang. Sementara yang di bawah itu disebut penyebut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan 3/8 ditambah 4/8 itu penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka anak-anak tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Berarti penyebutnya sudah sama, anak-anak tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, karena ini bilangan ganjil, ini bilangan genap, berarti tidak bisa disederhanakan. Tapi jika seandainya ini lebih besar daripada penyebut, pembilang lebih besar daripada penyebut, masih bisa disederhanakan. Atau sama-sama dia bilangan genap, maka bisa juga disederhanakan. Tapi karena tidak bisa lagi disederhanakan, maka hasil akhirnya adalah 7/8. Selanjutnya, soal nomor 2. Ibu akan berikan contoh soal nomor 2 dengan penyebut yang berbeda. Yaitu 2/8 ditambah 3/4. Ingat anak-anak bahwa dia memiliki penyebut yang berbeda. Jadi, langkah pertama yang anak-anak harus lakukan adalah dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK. Pastinya anak-anak di kelas 4 sudah belajar mencari KPK. Nah, contoh mencari KPK yang akan Ibu contohkan di sini adalah dengan menggunakan kelipatan saja ya anak-anak ya. Nah, kita cari dulu kelipatan 8 dan 4. 8, kelipatan 8 kali 1, 8. 8 dikali 2, 16. Udah kita ke 4 dulu ya, ke 4. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. Ternyata 8 dengan 4, kelipatan yang sama itu adalah 8. Jadi, KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Jadi penyebutnya adalah 8. Kemudian langkah yang kedua, setelah kalian mendapatkan penyebut yang sama yaitu 8 dengan menggunakan kelipatan, mencari KPK dengan kelipatan yang ya anak-anak, Ibu mengajarkan mencari KPK dengan menggunakan kelipatan. Supaya agak lebih gampang ya, berarti anak-anak harus menghafalkan perkalian. Nah, langkah yang kedua adalah 8 dibagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Tambahkan. Kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah itu baru dijumlahkan pembilangnya, penyebutnya tetap sama. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, ternyata hasilnya 8/8. Ingat, kalau dalam pecahan penyebut dan pembilangnya sama, ini seperti hal ini adalah 8/8, berarti dibagikan saja 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi bisa sederhanakan, 8 dibagi 8 sama dengan 1. Selanjutnya kita ke nomor 3.
Contoh soal nomor 3 adalah 7/15 ditambah 3/5. Nah, masih dengan penyebut yang berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, sekarang kita cari dulu KPK 15 dengan 5 menggunakan kelipatan. Sekarang 15. Kelipatan 15 dikali 1 sama dengan 15. Kemudian kita langsung ke 5 ya. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15. Ternyata kelipatan yang sama adalah 15. Berarti KPK 15 dengan 5 adalah 15. Berarti penyebutnya adalah 15. Kemudian setelah mendapatkan penyebut, kita cari seperti soal nomor 2 tadi. 15 dibagi 15 sama dengan 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Tambah 15 dibagi 5 sama dengan 15 dibagi 5. 5 dikali berapa? Hasilnya 15 ya anak-anak ya. Hasilnya tahu pembagian. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya, penyebutnya tetap. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Ternyata dia dapat jawabannya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti kita harus sederhanakan. Bagaimana caranya? Nah, kalau ibu bilang ini rumah-rumah ya. 16, pembilang di dalam rumah, penyebut di luar rumah. Perhatikan anak-anak. 16 dibagi 15. 15 dikali berapa? Hasilnya mendekati 16. Ternyata 1. 1 dikali 15, 15. Kurangkan 6 dikurangi 5, 1. Ternyata sisanya adalah 1. Nah, cara meletakkannya, pecahannya menjadi pecahan campuran ya. Caranya adalah ini, jadikan sini. Penyebutnya tetap berbeda, tetap sama. 15 ya penyebutnya. Sisanya jadikan pembilang. Jadi hasilnya adalah 1/15. Hasilnya menjadi pecahan campuran. Itu adalah cara menyederhanakan jika pembilang lebih besar daripada penyebut dengan cara seperti ini. Pastinya anak-anak sudah belajar di kelas 4. Jadi ibu tinggal menjelaskannya kembali. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. 2/3 ditambah 5/6. Perhatikan anak-anak, kita cari KPK-nya dulu dengan kelipatan. 3 dengan 6. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. Kita berhenti dulu. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. Nah, sekarang anak-anak lihat ternyata kelipatan yang sama dengan 6 adalah 3 dengan 6 adalah 6. Berarti KPK-nya atau penyebutnya adalah 6. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2, 4. Tambah 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 5, 5. Hasilnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ternyata pembilangnya lebih besar lagi daripada penyebut. Kita gunakan cara yang seperti ibu ajarkan soal nomor 3. 9 di dalam rumah, 6 di luar rumah. 9 bagi 6. 6 dikali berapa mendekati 9? 1.
1 dikali 6, 6. Kurangkan, 9 dikurang 6, 3. 3 ya. Berarti caranya adalah 1, penyebutnya tetap 6. Sisa ini tadi dijadikan pembilang. Jadi hasilnya 1/3/6. Nah, ternyata 1/3/6 itu masih bisa disederhanakan. Karena kan sama-sama bisa dibagi berapa? Ternyata 3/6 itu bisa sama-sama dibagi 3. Satunya tetap 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi hasilnya adalah 1/1/2. Kemudian soal nomor 5. Nomor terakhir ya. 3/6 ditambah 1/4. Cari KPK 6 dengan 4. 6 dengan 4. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Nah, nanti dulu ya. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. Ternyata yang sama adalah 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 3. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 1, 3. Hasilnya adalah 9/12. Ternyata 9/12 itu anak-anak bisa disederhanakan. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut dan masih bisa disederhanakan, cari dengan cara sama-sama bisa dibagi berapa pembilang dan penyebut ini. 9 dan 12 ternyata bisa sama-sama dibagi 3. Berarti perkalian 3 ya. 3. 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Ini tadi 1/2 ya anak-anak ya. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, supaya anak-anak bisa lebih mengerti dan bisa mempelajarinya di rumah, Ibu kasih soal 5 ya. Nomor 1, 5/7 ditambah 1/7. Nomor 2, 2/3 ditambah 5/7. Nomor 3, 3/5 ditambah 1/2. Nomor 4, 1/6 ditambah 1/4. Nomor 5, 6/15 ditambah 3/5. Silakan anak-anak mengerjakannya di buku, tulis matematikanya, kerjakan sendiri-sendiri di rumah, kerjakan seperti yang Ibu telah contohkan. Selamat belajar anak-anak, terima kasih.